Bab 544. Persilahkan leluhur. Lindsay. Semua master lembaga seni bela diri di lapangan sangat terkejut. Mereka semua mengira tujuan sekte pedang adalah Ladia, jadi fokus semua orang tertuju pada Ladia. Namun, mereka tidak menyangka Ladia hanyalah penyamaran sekte pedang, dan target mereka yang sebenarnya adalah Lindsay. Siapa itu Lindsay? Itu juga jenius super yang tidak lebih lemah dari Ladia. Entah itu Lindsay atau Ladia, mereka adalah keberadaan lembaga seni bela diri yang tak boleh hilang. Setelah mengetahui target sekte pedang adalah Lindsay, William sangat marah dan cemas, tetapi dia tidak bisa pergi saat ini, karena di sekitarnya dikepung oleh master sekte pedang dan formasi pedang dari sekte pedang. Di sekitar, master lembaga seni bela diri juga bergegas menuju lokasi Lindsay dengan panik. Yang pertama bergegas adalah Millie. Setelah mengetahui sekte pedang mengincar Lindsay, Millie adalah orang pertama yang bergegas menuju tempat Lindsay berada. Pada saat ini, seluruh auranya hampir meledak seperti ledakan gunung berapi. Tidak jauh, Nando mengangkat tangannya dengan pedang, dan gerbang gua di depannya berubah menjadi debu. Targetnya selalu Lindsay. Hanya Lindsay yang bisa membiarkan Millie keluar dan berkompromi. Alasan terbesar mengapa sekte pedang diserang sekarang adalah karena dunia berpikir bahwa harta karun itu ada di tangan sekte pedang. Jika kesalahpahaman ini tidak diselesaikan, kekuatan luar itu akan melawan sekte pedang secara gila-gilaan. Dan satu-satunya yang bisa menyelesaikan kesalahpahaman ini adalah Millie. Hanya Millie yang bisa meyakinkan kekuatan luar itu bahwa harta karun itu tidak ada di tangan sekte pedang. Dan Millie bersembunyi, sekte pedang ingin dia keluar, hanya ada satu cara, dan itu adalah Lindsay. Selama kekuatan luar itu tahu bahwa harta karun itu tidak ada di tangan sekte pedang, tetapi di tangan Millie, situasi sekte pedang saat ini akan terbalik dalam sekejap. Tidak hanya itu, orang-orang itu akan berbalik melawan Millie dan lembaga seni bela diri. Saat itu tiba, setara dengan pertukaran situasi antara sekte pedang dan lembaga seni bela diri. Jika tidak, sekte pedang akan selalu dirugikan. Itu sebabnya dia membayar mahal untuk menyerang lembaga seni bela diri. Selama Lindsay tertangkap, Millie pasti berkompromi. Nando sangat percaya diri karena sekarang William dikepung, tidak ada seorang pun di sekte pedang yang bisa menghentikannya. Namun, saat dia baru saja membuka gerbang gua, sebilah pedang menebas ke arahnya. Nando sedikit mengernyit, mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang. Kedua pedang itu menebas secara langsung bersama-sama. Boom! Pedang di tangan Nando langsung patah, dia sendiri mundur beberapa kaki dalam sekejap. Nando tercengang. Patah. Pedang sendiri patah. Nando melihat ke arah tidak jauh, di depannya ada seorang gadis kecil dengan pedang di tangannya. Gadis kecil itu menatapnya, ada sedikit kepanikan di matanya, tetapi dia tidak mundur. Nando menoleh dan melirik, sesosok bergegas ke arahnya. Orang ini adalah Millie. Nando mengabaikan Millie, dia langsung bergegas menuju Lily. Melihat adegan ini, Lily tercengang, lalu berbalik dan lari. Millie yang memintanya lari. Meskipun Lily memiliki pedang itu, kekuatannya jauh lebih rendah daripada Nando. Pada awalnya, dia memukul mundur Nando, sepenuhnya mengandalkan pedang itu. Sekarang Nando siap secara mental, Lily jelas bukan lawannya. Nando juga tidak mengejar Lily, targetnya adalah Lindsay yang berada tidak jauh. Dan tepat saat dia datang ke Lindsay, sesosok manusia kayu tiba-tiba berdiri di belakang Lindsay, dan saat berikutnya, pedang menikam lurus ke arah Nando. Pedang ini, secepat kilat, menunjuk langsung ke titik vital Nando.
Melihat orang lain menghalangi jalan, wajah tenang Nando tiba-tiba berubah menjadi mengerikan. Dia menusuk dengan pedang tajam. Boom! Manusia kayu itu tiba-tiba mundur 10 kaki jauhnya, dan pada saat ini, bayangan hitam besar menabraknya secara langsung. Boom! Nando langsung terlempar ke pintu masuk gua karena tabrakan ini. Kaden yang menyerangnya. Mata Nando dingin, dia hendak menyerang lagi. Saat ini, Mile muncul di hadapannya. Tidak hanya itu, Master Alam Taoisme lembaga seni bela diri semua muncul di hadapannya. Melihat adegan ini, wajah Nando tiba-tiba tenggelam. Dia tahu rencananya menargetkan Lindsay sia-sia. Nando memandang Mile, "Kamu sudah siaga." Mile berkata dengan suara rendah, merasa tidak terduga. Nando menatap Mile, jiwa pembunuhan di matanya tidak tersamarkan. Pada saat ini, tidak jauh, William juga muncul di depan Nando. William menatap Nando dengan dingin. "Nando, mulai hari ini dan seterusnya, Sekte Pedang akan runtuh." "Tidak, seharusnya menghilang." Nando mencibir, "Hanya mengandalkan lembaga seni bela diri." William menatap Nando, "Semua orang di lembaga seni bela diri mematuhi perintah. Tidak ada murid Sekte Pedang yang akan selamat." Begitu suaranya jatuh, para master alam Taoisme di sekitarnya langsung keluar. Segera, ada serangkaian ledakan mengejutkan di luar Sekte Pedang. Nando melirik Mile dengan dingin, berbalik dan berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Pada saat yang sama, sebuah suara bergema di atas Sekte Pedang, semuanya bubar. Tak lama kemudian, para master alam Taoisme Sekte Pedang mulai mundur. William mencibir, "Mau pergi? Kejar." Tak lama kemudian, para master alam Taoisme di lembaga seni bela diri langsung mengejar para master alam Taoisme Sekte Pedang. Mile tidak mengejarnya. Dia langsung mengirim Lindsay ke menara penjara alam, dan kemudian datang ke sisi Ladia. Pada saat ini, Ladia masih melintasi belenggu. Doni tidak mengejarnya, dia juga melindungi Ladia. Di langit di atas kota Senwu, Nando baru saja meninggalkan lembaga seni bela diri, sebuah tekanan yang mengerikan tiba-tiba menghancurkannya. Nando melambaikan tangan kanannya, cahaya pedang berguncang. Boom! Tekanan itu langsung dihancurkan oleh cahaya pedang. Pada saat ini, Tetua Yue muncul di depan Nando, di belakangnya, ada 10 master alam Taoisme. Pada saat yang sama, Master Alam Taoisme lembaga seni bela diri juga datang. Sekarang, semua Master Alam Taoisme di Sekte Pedang telah dikepung. Tetua Yue menatap Nando dan tersenyum, "Ketua sektemu, mau kemana?" Nando menatap Tetua Yue tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebenarnya, dia sudah menduganya. Begitu mereka gagal, orang-orang ini pasti akan melawan Sekte Pedang. Tetua Yue melirik Nando dan berkata, "Ketua sektemu, perkataanku masih sama, tujuanku bukanlah menghancurkan Sekte Pedang. Selama sektemu menyerahkan harta karun itu, aku akan berbalik dan pergi, tidak akan pernah mengingkari janji." Harta karun. Wajah Nando sangat dingin. Jika harta karun itu ada di tangan Sekte Pedang, ditargetkan seperti ini, dia terima. Masalahnya, harta karun itu tidak ada di tangan Sekte Pedang. Teraniaya. Disinilah dia merasa paling teraniaya. Sekte Pedang selalu menjadi kambing hitam untuk Mile. Dan dia masih tidak tahu harus menanggungnya sampai kapan. Pada saat ini, Tetua Yue berkata lagi, "Bagaimana, apakah sudah memikirkannya dengan jelas?" Setelah Nando terdiam sejenak, tiba-tiba dia tersenyum. Melihat Nando tersenyum, mata Tetua Yue sedikit menyipit, "Ketua sektemu, sepertinya kamu tidak berniat menyerahkan harta karun itu." Sambil berbicara, dia menatap William yang berada tidak jauh.
Ketua Sekte Wu, ayo bergabung. William berkata dengan suara rendah, itulah maksudku. Tetua Yue tersenyum, senyumnya sedikit dingin, dia melambaikan tangan kanannya, bunuh. Suara itu jatuh, di belakangnya, 10 master alam Taoisme bergegas langsung menuju kultivator pedang Sekte Pedang. Master lembaga seni bela diri juga bergegas menuju Nando dan kultivator pedang lainnya. Hampir 20 master alam Taoisme. William dan Tetua Yue juga fokus pada Nando. Selama Nando menyerang, keduanya akan langsung menyerang. Pada saat ini, ekspresi William dan Tetua Yue tiba-tiba berubah, dan mereka berdua meraung pada saat yang sama, berhenti. Masih sedikit gila. Tidak jauh dari sana, beberapa bayangan hitam melintas. Saat bayangan hitam ini melintas, kepala 2 master alam Taoisme lembaga seni bela diri terbang keluar langsung. Kepala 2 master alam Taoisme di samping Tetua Yue juga jauh ke bawah. Dalam sekejap, 4 master alam Taoisme meninggal. Tak lama kemudian, Master Alam Taoisme lembaga seni bela diri dan pihak Tetua Yue dengan cepat mundur di belakang mereka. Pada saat ini, Nando dikelilingi oleh 6 pria berbaju hitam. 6 pria berbaju hitam ini tampak samar-samar dan diselimuti jubah hitam, sangat aneh. William menatap Nando, ini bukan orang sekte pedang kamu. Nando mencibir, memang benar bukan master sekte pedangku. Kenapa? Hanya kalian boleh memiliki sekutu, tapi sekte pedangku tidak boleh memiliki sekutu. William melirik ke 6 orang berbaju hitam itu, siapa kalian? Seorang pria berpakaian hitam yang memimpin tiba-tiba berkata, Ketua Sekte Wu, targetku hanya Mile, aku harap lembaga kamu tidak ikut campur. Setelah berbicara, dia menatap Tetua Yue lagi, kalian juga. William mencibir, targetnya adalah Mile. Orang berbaju hitam itu berkata, lembaga seni bela diri tidak ikut campur, kami tidak akan pernah melakukan apapun terhadap lembaga seni bela diri. William memandang Tetua Yue. Tetua Yue berkata dengan suara rendah, tidak boleh biarkan mereka menyentuh Mile. William mengangguk. Sebenarnya, hidup dan mati Mile sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka berdua. Alasan mengapa mereka ingin melindungi Mile hanya memiliki satu tujuan, yaitu, apapun tujuan sekte pedang dan orang-orang misterius ini, mereka harus menghentikannya. Sekarang kamu mati aku hidup, temannya musuh, adalah teman. Apalagi kekuatan Mile tidak lemah. Orang berbaju hitam itu berkata pelan, kalau begitu, lembaga seni bela diri akan dikuburkan bersamanya. Begitu suara orang berbaju hitam itu jatuh, langit di seluruh lembaga seni bela diri tiba-tiba menjadi gelap. Saat berikutnya, sebuah lubang hitam besar muncul di atas lembaga seni bela diri. Pada saat bersamaan, sebuah aura memancar keluar. Di samping Tetua Yue, seorang master alam Taoisme berkata dengan sungguh-sungguh, kalian mundur. Tetua Yue terdiam. Master alam Taoisme itu berkata lagi, bantuan kita belum datang, melawan mereka secara serampangan saat ini tidak ada gunanya sama sekali. Sekarang mundur, biarkan lembaga seni bela diri menghabiskan tenaga mereka, bagi kita, itu hal bagus, kan? Tetua Yue segera mengangguk, mundur. Saat suara itu jatuh, dia dan 8 master alam Taoisme di belakangnya berbalik dan pergi. Melihat pemandangan ini, wajah William tiba-tiba tenggelam. Pada saat ini, pusaran di udara tiba-tiba berputar, saat berikutnya, seberkas cahaya destruktif memancar. Dengan munculnya seberkas cahaya ini, ekspresi semua orang di lapangan berubah. Kiamat. Bahkan para master alam Taoisme merasa kiamat akan datang. Saat melihat seberkas cahaya ini, wajah William berubah, dia tiba-tiba berteriak, persilahkan leluhur. Suara itu jatuh,
Doni di bawah meraung, "Persilahkan leluhur." Setelah hening beberapa saat, tiba-tiba patung wanita di pintu masuk aula utama aula bela diri pecah, dan saat berikutnya, seorang wanita dengan tombak panjang muncul di atas aula bela diri. Wanita itu melihat sekeliling, matanya sedikit linglung, tetapi dengan cepat menjadi jelas. Saat berikutnya, dia melihat ke atas, alisnya sedikit berkerut, saat dia mengangkat tangannya, langsung melempar tombak. Boom! Sinar cahaya hitam hancur langsung, bersamaan dengan itu, ada pusaran besar. Melihat pemandangan ini, seluruh master lembaga seni bela diri di lapangan tiba-tiba menghela napas lega. Pada saat ini, Nando tiba-tiba menyeringai, "Apakah kamu pikir kamu adalah satu-satunya yang memiliki leluhur?" Dengan mengatakan itu, dia menoleh, melihat ke arah sekte pedang, "Persilahkan leluhur." Suara itu jatuh, di pintu masuk aula sekte pedang, patung pria itu tiba-tiba retak, dan saat berikutnya, seorang pria berjubah biru muncul. Setelah pria itu muncul, di dalam tubuh Mile, pedang di puncak menara penjara alam tiba-tiba bergetar hebat, dan seluruh menara penjara alam bergetar saat ini. Gemetar dengan gila-gilaan. Itu sangat menakutkan. Mile ketakutan, kemudian dengan cepat melihat ke arah sekte pedang. Di sana pria berbaju biru itu tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah langit. Di matanya, seperti lautan darah, dan pada saat dia membuka mata, langit dalam jarak ratusan ribu mil langsung berubah menjadi merah darah. Bersambung.